berpanjang kata, langsung saja kita simak materi beliau dan kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Dr. Hermawan Kertajaya. Terima kasih atas kesempatan mengajar dua kali ini. Saya tadi kepagian datangnya dari Bali ke Surabaya, jadi mampir ke Batu, ke Pak Dirwono, kemudian disuruh pidato Dimas, tadi kantor Dimas, kemudian mampir jadi Pak dua program sastro, entrepreneur yang kalau tidak ada beliau untuk birokrat politician seperti Pak Dirwono juga susah. Walaupun sudah menentukan Batu sebagai kota wisata KBB. Jadi beliau besok di Indonesia Marketing Festival, Pak Pres itu melakukan IMF sudah 4 kalinya tiap tahun melakukan daripada aja saya kira karena saya sudah 25 tahun kita mempunyai 18 cabang itu tiap tahun cuma 2 hari mengadakan festival di tiap kota. Hari ini pre-event, besok event, tapi beliau itu besok memang diberikan Marketing of the Year untuk kategori government. Tapi memang beliau bagus marketing Batu dengan cara yang luar biasa. Di mata saya namanya birokrat tapi punya semangat entrepreneurship, dan beliau melakukan memarketingkan kota Batu dengan semangat entrepreneurship. Makanya judul entrepreneurial marketing itu adalah marketing yang dimotori dengan entrepreneurship. Tapi kalau tidak ada orang seperti Pak Sastro yang dia bisa yakinkan, susah juga. Bikin planning begini Pak Pedagang bikin planning, tapi nggak ada yang betul-betul mau invest. Sedangkan APBD karena cukup. APBD tadi dikatakan gedung Among Tani itu tadi APBD, tetapi ya itu kan tempat semua organisasi taruhan. Tapi kalau Jatipak 1, Jatipak 2, kemudian museum angkut dan sebagainya dibangun pakai APBD dan dikelola oleh pemerintah, belum tentu jadi kayak sekarang 1 juta orang datang ke Batu. Jadi setelah 1,5 tahun jadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, saya sadar bahwa marketing itu kalau tidak ada semangat entrepreneurship-nya susah. Karena marketing itu kan menentukan segmentasi, menentukan targeting itu perlu dengan risiko. Kalau kita melakukan segmentasi pasar ikut kompetitor, ikut industri, ikut laporan-laporan BPS bahwa market itu dibagi ini kita ikut eksekusi itu, kita akan berkompetisi dengan orang-orang yang sama yang baca laporan BPS itu juga, karena semuanya udah di-set sama BPS. Tapi seorang entrepreneur itu bisa melihat market yang sama dengan kacamata lain. Jadi saya semakin yakin, dulu saya tak mau mempelajari entrepreneurship itu. Saya dari dulu disuruh jadi presiden International Council for Small Business. Ini organisasi 61 tahun yang markas besarnya di George Washington University. Tapi sejak dari staf khusus saya terpaksa harus mau jadi ketua ICSP chapter Indonesia. Indonesia ini satu dari 80 chapter. Itu organisasi yang dikuasai akademisi. Didirikan oleh para profesor di George Washington University, diakui OECD, dan 90% akademisi. Nah, dulu memang di beberapa kampus ikut mendirikan ICSP Indonesia, tapi tidak pernah ada pengakuan dari ICSP di Washington. Permanent sekretariatnya di Washington DC, GWB. Karena tidak memenuhi syarat. Kan syarat begini. Nah, sejak jadi staf khusus, karena Pak Puspayoga minta jadi staf khusus, ya wes tak ambil sekalian. Nah, sekarang baru nanti diresmikan secara resmi nanti tanggal 16 Juli di BBB di UN. Bayangkan 1,5 tahun aku mati-matian mengulangi lagi pendaftaran yang dilakukan oleh teman-teman universitas ini dulu yang nggak keluar-keluar juga. Aneh nih.
diisi beberapa, dan termasuk Brawijaya, ada beberapa universitas di Jakarta itu dikumpulkan sama kementerian untuk membentuk ICSP, karena dikira memang DNA-nya kan DNA akademisi itu, tetapi malah tidak dapat pengakuan. Akhirnya saya gerakkan dalam 1,5 tahun ini, akhirnya kita nanti 16 ini disahkan betul-betul jadi chapter. Tapi kita sudah didaulat sebelum diresmikan, sudah disuruh jadi host nanti konferensi ICSP Asia September ini, 13 sampai 17 September, 12 sampai 17 September. Perkenalan dari Belanda terus langsung. Nah, begitu Juni nanti diresmikan, nanti September sudah disuruh jadi host. Nah, disitulah saya mempelajari UKM. Tahun pertama saya mempelajari UKM, disitulah itu posisi kedua. Sekarang tahun kedua saya belajar operasi. UKM ini kan bisa berkembang. Ada research James, global entrepreneurship monitoring. Sekarang ada Apex, ekosistem, dan yang terbaru adalah human entrepreneurship. Jadi model yang masih grass baru diinisiatif oleh Ketua ICSP Indonesia, Profesor Kim Ki-chan dari Korea, dari Catholic University Seoul, dan dia visiting profesor di GWU Dana, yang jatuh cinta sama saya pribadi. Dia dulu profesor marketing, sekarang profesor entrepreneurship. Jadi dia tahu, oh marketing 3.0 gila ini katanya ide. Dan sekarang 25 bahasa ini. Waktu saya bangun museum di Ubud itu 21, jadi waktu ditulis itu ini museum dibangun pada waktu marketing 3.0 itu 21 language, terus 23. Sekarang 25. Jadi itu sudah 5 tahun masih tambah terus ini bahasa-bahasa yang mau. Dan yang terakhir bahasa Mongolia. Ya apa ini? Aku justru sendiri nggak ngerti kenapa kok magnetnya besar, karena Bali belum taksu, ada daya tariknya. Coba ini kalau ngabari lagi ini language evolution. Nah, Profesor Kim Ki-chan ini dulu bersama marketing, karena itu begitu tahu kalau saya ini voter dan originatornya konsep marketing 3.0, dia sebenarnya mengirim saya, ayo bantuan bikin entrepreneurship 3.0. Gak namanya juga entrepreneurship, karena marketing 3.0 itu ada marketing berdasarkan human spirit. Yang inspirasinya dari Islam, berdasarkan di sini. Nanti kalau di sesi kedua saya lebih cerita lebih ke konsep, tapi ini kan lebih ke umum aja, mencampurkan entrepreneurship. Jadi akhirnya deklarasi pertama dari human entrepreneurship yang sebetulnya entrepreneurship 3.0 itu dimulai di Jakarta. Pada waktu ICSP itu belum diresmikan, sampai sekarang belum diresmikan, dari bulan Juni nanti. Tapi rombongan pengurus ICSP dari ASEAN datang, dari Korea datang, menteri saya datangin. Terus kita deklarasi pertama dibawa ke Miri, Malaysia, deklarasi kedua dibawa ke Seoul, jadi deklarasi ketiga, dan nanti deklarasi terakhir di Seoul. Dan saya sekarang menjadi co-chair dari human entrepreneurship ini. Ada 3 dari Asia saya, dari Eropa Profesor Secini, ketua OECD Small Business, dan dari Amerika adalah Profesor Soler, orangnya gede itu, dan dia ketua USASP, United States dari Small Business. Jadi saya sekarang bertanggung jawab ini terhadap pengembangan entrepreneurship 3.0 ini, bukan untuk tahun ini saja, tapi untuk seterusnya, karena kita sudah dibentuk chair. Chair ini tidak bisa mewakili Asia, tapi ya bukan cuma mewakili Asia, itu melahirkan ini. Inisiatifnya bukan saya, kalau marketing 3.0 dari saya ngajak reporter. Kalau ini inisiatifnya dari Profesor Kim Ki-chan, tetapi kita yang membawa ke human spirit. Nah sekarang berlanjut terus ini proses sama small business Korea Indonesia akan mulai. Saya udah teken MOU di Seoul. Aku juga jangan teken-teken dong ya, jadi nanti ada
small business mau buka pabrik roti di Indonesia, tapi dianjurkan small business di Indonesia buka kopi, warung kopi di Solo. Wah, lagi bingung gitu. Tapi untuk aja lihat tadi berita, sekarang ada Indonesia International Coffee Festival di Solo. Indonesia ikut 6 cluster kopi Sumatera, kopi Jawa, tapi bukan small business, kopi perusahaan kopi gede. Dan duta besar Indonesia di Korea, John Prastio itu bekas CEO lulusan Harvard ya, dia dulu Arthur Anderson, EY, dan saya yang Asia Pasifik sekarang duta besar di Korea. Saya ketemu, aku bilang kalau semua bisnis Indonesia dengan profesor-profesor entrepreneur, jadi profesor entrepreneur Korea itu mau urunan, ya sebetulnya kodasi mau urunan buat kerjasama sama small business Indonesia bikin roti yang ngajari nanti orang Korea yang gold medalist dari Olimpik pembuatan roti. Jadi Olimpiade itu ada pembuatan roti sebenarnya. Dan aku dikasih sampelnya itu enak bermain roti itu empuk bermain kayak makan kapas. Aku terus terang gak pernah makan roti kayak gitu. Sekarang kan Korea itu sudah masuk Indonesia, cuma brandnya kayak the brand is Tuleju badannya, saya nggak tahu badannya kayak apa. Terus Manis Bakery itu orang Korea. Korea itu kenapa cepat bisa masuk mana-mana karena dari rumah itu karena dulu ya di mana-mana itu orang tradisional Korea, tapi cepat sekali diterima dunia. K-pop apa itu? Mana dasarnya tradisional Korea nya di mana? Kreatifnya memang luar biasa. Nah jadi aku mau bercerita kira-kira 45 menit saja, nanti silakan kalau mau jawab. Bagaimana ini slide yang saya pakai di masih baru saya pakai 2 minggu yang lalu di World Conference on Human Entrepreneurship di Seoul, ya. Dan Kim Ki-chan, Profesor Kim Ki-chan yang Presiden KCSB Global yang menciptakan, yang pertama punya inisiatif Human Entrepreneurship, senang sekali dengan slide ini. Oh aku harus dimuintangin terus, kamu kok bisa bikin kayak gini katanya. Nah ini tak kasih ke sini, ini tempat pertama saya share ini di luar Seoul. Belum pernah saya share di mana-mana. Ya, ini duit ya. Nggak usah ini bosan ini udah. Nggak usah. Terus ini penandatanganan Human Entrepreneurship Jakarta Declaration. Human Entrepreneurship itu modelnya gini. Nah itu, ini human cycle, ini entrepreneur cycle. Ya, nanti tak terangin. Dan ini Profesor Kim Ki-chan ini orang Korea, tanda tangan ini. Ini Profesor Ayman El Tarabisi, orang Italia Mesir. Orang Italia sama Mesir, aku dia keliru. Orang Amerika itu kan nggak boleh bilangnya agama ya, politis religion ya. Di Indonesia biasa mempersoalkan agama. Ini kok, saya celebrate both, dia bilang saya celebrate Christmas, saya celebrate hari Rabu. Oke, sorry, aku nggak boleh tanya agama. LGBT juga nggak boleh ditanyain pada saat itu. Hak asasinya dia, artinya dia secara halus bilang kamu nggak bisa ngurus agama baik. Dia mamanya Italia, bapaknya Mesir. Jadi ya memang dia ngerti Islam, ngerti Kristen. Saya celebrate both, dia bilang. So what? Dia bilang, waduh, untuk aku ini angel. Dia eksekutif direktur dari ICSB. Jadi akan big track nanti yang September itu Profesor Katrin, Dr. Katrin dari Unpar itu bawa dia langsung. Papersnya bagaimana, evaluatornya gimana dari Ayman Tabarisi. Nah, si Ki-chan ini sekarang juga visiting profesor dari George Washington. Aku diajak-ajak sama guru, bisa kok di sini begini. Pelan-pelan aku bilang, aku ini sudah 29 dan mau 70 diajak ajar segala macam di Washington DC. Aku akan kembali bodoh-bodoh. Ojo, pelan-pelan. Aku kan ingin blog entrepreneurship ini baru belajar setahun. Nah sekarang sudah ICSB aja baru diresmikan nanti bulan Juni. Sesuai aku dijadikan ketua Asia, mau dirancang jadi ketua dunia nanti itu penting dulu. Aku nggak perlu jabatan itu, yang penting bisa mewujudkan sesuatu UKM ini atau
Indonesia ini apa? Setelah saya lihat-lihatin kan memang entrepreneurship di Indonesia itu sangat lemah. Orang yang bisa jadi kayak Pak Sastro itu sedikit. Saya dulu tahan juga dari satu orang, sekarang ya udah gede kan. Dan sekarang masih semangatnya UKM. Jadi GE itu perusahaan 120 tahun tapi mau bermental startup sampai keluar di Business Week version itu. General Electric 120-year startup corporation. Jeff Immelt itu mendeklarasi kita adalah startup karena dia sesudah perusahaan gede tidak ada inovasinya lagi, nggak ada apa, nggak ada penyakitnya benar-benar gede, entrepreneurship-nya hilang semua jadi pegawai. Makanya Pak Sastro tadi itu ngomong-ngomong sih, mungkin lagi ASEAN, bikin ASEAN culture center. Makanya waktu aku demokrasi dari akan dikumpulin bagi saya nanti jadi otaknya, tak kasih tempat. Pinter ya. Nanti kira-kira Batu juga jadi Silicon Valley gitu, jadi kayak cluster itu ada motor akademinya bagi saya, ada teman-teman, ada investornya, ada UKM-nya kayak Silicon Valley di aku hampir Google kan satu hari yang lalu aku lihat kenapa kok bisa di Silicon Valley ya karena di situ ada investor, ada Stanford, ada investor pada datang semua karena ada universitasnya di sana, terus ada orang kreatif mengambil sana semua. Jadi kayak magnet. Nah ini dimulai dari Batu ini kan bagus biru bener, terus ada Pak Sastro yang bener, nanti teknopreneur masuk segala macam bener di sini agak bener profesor tapi nggak ngajar toh, tapi memang betul-betul membina generasi. Nah ini aku mimpi sehingga Malang Raya ini nanti terbentuk Silicon Valley. Kalau diresmikan sama presiden malah terjadi, kita mulai dari tengah-tengah aja. Ya. Ini jadi ini Pak Puspa Yoga, Menteri UKM. UKM ini adalah ketua Asia teman kita, dan ini waktu resmian itu banyak teman-teman dari Small Business Asia. Jadi itu waktu resmian. Tempat saya. Nah ini waktu di Diri, Malaysia, ini Ibu Katrin. Mas, ini Ibu Katrin, tadi coba. Tadi kakaknya bisa tadi kasih nomornya Katrin ini. Kalau mau call paper ini yang ngurusi call paper untuk September. Aku minta dia karena dia 3 tahun yang melakukan Jam itu di Dr. Katrin, ini tadi saya kasih nomor teleponnya, tinggal diterusin. Ini waktu di Iri, Malaysia di Kalimantan, itu jadi sebelah kanan. Nah ini ketiga, nanti yang September ini keempat, konferensi Asia keempat, Jakarta. Ini kan Pak Indra yang kedua. Next. Nah sekarang barusan di Seoul, nah ini tuh, ya ini aku mewakili Asia. Ini Salvatore Cecchini ini adalah profesor dari Itali, OECD, Chairman OECD Working Party of MIT, Ted Soller, profesor dari Amerika untuk small business. Jadi kita sekarang bertiga ini bertanggung jawab untuk mengembangkan human entrepreneurship ini di seluruh dunia. Ada surveinya juga, surveinya baru mulai. Tapi kalau Jam itu sudah mapan, terus Bebex itu sudah kira-kira 10 tahunan, tapi itu baru mulai. Nanti kita bertiga ya. Tapi ya, saya paling ngerti. Saya Cini sama Ted Soller ini tak terlalu ngerti. Saya ngerti ya, Kican sama aku. Karena Kican yang mulai idenya, terus aku yang menyempurnakan. Bentuk questionnaire-nya juga kita yang menyempurnakan di makro sini. Jackie, segala macam Iwan, segala macam. Ini deklarasi di Seoul. Nah, ini certificate of appointment ini. Jadi saya di appointment sebagai chair dari Human Entrepreneurship Dunia. Oke. Terus. Nah sekarang saya mulai dulu dari marketing 3.0-nya saya review dulu. Next. Nah ini jadi marketing 1.0 itu product centric, 2.0 customer centric, human centric-nya itu human spirit itu 3.0.
berdasarkan produk, bikin produk terus kita sorongkan produk itu kepada customer itu rasanya di bawah itu top down, kita bujuin, kita apa? Itu kalau kita bilang itu marketing 1.0 sekarang nggak laku lagi itu sekarang orang nggak mau bujuin gitu. Kalau marketing 2.0 itu customer itu pintar, customer miskin kita layani. Kalau marketing 3.0 human, customer itu human friend. Jadi kita tidak boleh bohong sama dia. Yang sifat Nabi Muhammad itulah. Itu adalah sebenarnya inti daripada marketing itu. Customer itu jangan dibujuki, kita akan harus pakai kain, kayu, bahasa dan sebagainya dibujuki dan next. Nah ini 1, 2, 3 ya, product centric, customer centric, ya, human centric itu beda-beda. Kalau product centric kita ya, yang penting sell produk development, produk, and one to many, satu pesan untuk semua orang. Ini loh produk ini bagus gitu. Nah ini top down. Jadi marketing yang pada umumnya yang sekarang dipakai oleh textbook sekarang adalah marketing 1.0. Lalu ada ngomong mengenai marketing mix, produk, price, promotion, produk itu nomor 1 kan. Kalau tidak ada produknya tidak bisa apa yang mau dijual. Tapi marketing 2.0 ketika persaingan sudah mulai meningkat, customer nomor 1 ya. Customer paling penting. Nah itu makanya kemudian bukan bantu ini tapi bantuan. Customer itu diajak ngomong satu, customer itu satu. Tapi kalau nanti kalau sudah human centric, values paling penting. Ya, jadi many to many. Jadi kita menjadi temannya customer. Kita masuk komunitasnya dia, kita masuk sosial medianya dia, kita masuk Facebooknya dia supaya kita berkawan, sehingga kita percaya, sehingga dia gampang pergi dari kita. Nah ini cocok dengan internet yang dulu zaman Nabi Muhammad dulu sudah diajari setuju. Tapi sekarang balik dengan adanya internet ternyata yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar gitu. Nah buktinya marketing 3.0 itu diterima oleh semua agama. Itu berarti kan rahmatan lil alamin gitu. Jadi Islam itu blessing for universe sebetulnya. Untuk semua. Apa yang berasal dari Islam bukan untuk orang Islam dok, tapi untuk semua. Buktinya buku saya diterima oleh semua 25 loh. Saya tidak tahu apakah ada buku bisnis yang ditulis oleh orang Indonesia yang diterbitkan oleh orang Amerika terus pernah diminta sampai 25 bahasa. Saya tidak tahu apakah sudah ada. Saya tidak tahu, saya tidak enak ngomongnya. Tapi rasanya kok belum ada gitu ya. Iya. Konsep bisnis, apakah marketing, apakah production, apakah human resources yang sampai diterbitkan oleh luar negeri dan kemudian ada minat dari 25 bangsa. Bukan saya yang terbitin, kan memang ada permintaan. Ini bedanya textbook sama textbook. Kalau textbook kan dipakai profesornya terpaksa ada pakai semua kan. Tapi kalau textbook ini kan lebih susah. Karena berdasarkan memang ada permintaan atau enggak. Kalau ada permintaan ya tidak mungkin orang berani terbitin kan gitu ya. Kalau textbook itu begitu profesornya pakai ya mahasiswanya ya harus pakai juga. B2B itu sifatnya. Kalau ini B2C bisa seperti juga jauh lebih susah. Terbit buku itu untuk laris itu jauh lebih susah. Ya, oke, terus. Nah ini bukan mind, heart, tapi spirit. Jadi missionnya bukan cuma deliver satisfaction, tapi sampai practice compassion. Bukan profitability, tapi sustainability. Dan apa? Ini ada semua di buku marketing. Saya cuma review aja. Ya, next. Nah ini grade-nya 1 sampai 10 coba Anda lihat. Ini memang di buku itu saya tidak akan ulang semua, tapi kan beda. Love your customer, respect your competitor. Contohnya itu aja. Jadi bukan target your competitor and kill your competitor, tidak boleh. Bukan target your customer and kill your competitor. Kompetitor itu pada dasarnya oke, kita bersaing secara sehat. Kayak sekarang sepak bola, kalau tidak ada kompetisi tidak maju. Malah sekarang ayo kapan kompetisi? Kalau dulu zaman kompetisi itu sering malah taburan, kill your kompetitor ya. Kalau sekarang ayo bikin kompetisi supaya kita bersaingnya sehat gitu. Kalau begitu tidak ada kompetisi, bingung cari kompetisi kan. Nah memang yang benar itu kan begitu. Jadi marketing 3.0 itu berdasarkan kasih sama teman. Kalau temannya benar, kita tak mungkin bujukin ya. Nah itu namanya wow. Ya, ya. Jadi
Ini semua ini bisa C dan ini ada dari buku Martin 3.0 semua. Ayo terus. Nah sekarang nah, ini slide. Nah ini baru slide yang betul-betul sold. Yang tadi itu masih Martin 3.0. Sekarang what is entrepreneurship? Ini slide yang saya pakai di Seoul, yang Profesor Kim Ki-chul kan bukan main. Saya pakai Batman. Karena saya sebelum berangkat ke Seoul itu nonton film ini. Ini sebenarnya sama Batman itu kan sama-sama apa ya, super hero ya. Tapi mereka bersaing. Tapi ketika planet itu terganggu, ya ketika bumi ini terganggu, mereka kan bersatu melawan kejahatan. Begitu juga di dalam entrepreneurship. Ada yang tergoda untuk profit kok. Kalau entrepreneurship 1.0 itu tergoda untuk profit untuk dirinya sendiri. Kalau yang sudah 2.0 itu bukan cuma untuk profit seperti tadi, mulai untuk people. Oke, korporasi kita mesti bagus, orang-orang kita juga mesti makmur, sedang saya profit bagus. Nanti di belakang saya kasih contoh. Dan yang terakhir itu kenapa kok akhirnya profit centric dan people centric itu menyatu, karena planet ini dalam keadaan bahaya. Ketika entrepreneur itu merusak bumi, aktivis mulai bergerak, maka terjadi kesadaran. Sekarang orang mengawinkan profit people and planet yang namanya people. Jadi kalau saya terinspirasi lihat Superman lawan Batman itu kan Superman versus Batman, the dawn of justice gitu ya. Timbulnya justice. Nah, ini the dawn of planet. Karena aku pernah dengerin Ibu Susi Utomo yang body shop itu wanita perdiknya Indonesia. Aku lihat di TED Talk. TED Talk itu kan orang ngasih inspirasi, aku pernah dengerin TED Talknya dia di Ubud. Kebetulan mainnya di depan museum itu Martin 3.0 di Ubud. Kan saya coba teman saya di depannya itu ada TED Talk. Ada Garin, ada siapa, orang keren-keren di situ. Aku juga ngomong, tapi ngomongnya bukan di TED Talk. Aku ngomong, padahal untuk ini dia ngomong di TED Talk. Aku ini dikumpulkan sama writer-writer itu, dikumpul readers itu, kumpul sampai writer-writer conversation. Ini aku masih tempatnya di sini. Dia menyatakan bahwa salah entrepreneur itu kalau profit tahun yang satu. Entrepreneur itu mesti mikir planet dulu. Karena planet itu rumahnya people. Kalau planetnya rusak, people-nya rusak. Kalau people-nya rusak, kamu tidak dapat profit dulu. Karena itu body shop selalu concern pada, karena body shop tidak mau planet itu rusak. Kalau Anda concern tentang planet, maka people-nya yang ada di dalamnya, termasuk binatang-binatang itu siapkan. Aku kakek-kakek aku 19 itu sudah dokter, aku dicampur. Apa itu sih? Nonton itu. Ujian catering itu dibikin oleh Desi itu demikian hebat. Bukan takut, tapi bagaimana itu binatang-binatang sirkus itu. Suasana jungle itu. Ada macan yang besar namanya Shergan itu. Kemudian ada anak kecil, pemain manusianya cuma kecil namanya Mowgli, satu orang India yang bergaul dengan kerumunan serigala, mempertahankan hutan dari manusia yang membakar hutan. Di situ dikabarkan kalau manusia itu mulai membakar hutan untuk keuntungan, planet ini akan rusak. Dan kalau ketika planet itu akan rusak, seisi planet ini akan rusak. Serigala akan rusak, semuanya akan rusak, gajah akan rusak. Dan akhirnya manusia itu sendiri nggak ada apa-apanya. Maka saya terinspirasi dengan itu. Jadi makanya for people versus profit dan dawn of planet. Jadi kita lupa kan. Biasanya kan gambar Batman gitu.